Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pada maghrib ini kita masih diberikan kenikmatan olehnya untuk bisa kembali memakmurkan tempat yang paling Allah Ta'ala cintai, dan juga untuk kembali mempelajari perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat-sahabatnya. Yang mana kita berharap dengan mempelajari kisah beliau, kita akan semakin cinta kepada beliau dan juga para sahabat, sehingga keinginan terbesar kita adalah dikumpulkan bersama mereka nanti di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa setia mempelajari, mengikuti dan mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, kisah kita masih terkait dengan perang Uhud, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah bersama-sama ketahui keberadaan Nabi SAW di Bukit Uhud setelah peperangan yang begitu dahsyat, yang awalnya kaum muslimin bisa menguasai peperangan itu, namun pada akhirnya Allah mentakdirkan kaum muslimin mengalami kekalahan. Saat itu Nabi SAW berada di atas Bukit Uhud, dan beliau dalam keadaan yang terluka. Kemudian datanglah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala membawa air yang segar untuk beliau minum, lalu kemudian mendoakan kebaikan
untuk Muhammad bin Maslamah. Dan ini merupakan contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita diberi sesuatu ataupun ada kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain, maka hendaknya didoakan dengan doa kebaikan, minimal ucapan terima kasih ataupun ucapan yang Nabi ajarkan, jazakallahu khairan. Kemudian setelah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sholat zuhur bersama sahabat di Bukit Uhud dalam keadaan duduk. Sholat zuhur qa'idan min atharil jawab. Ya, beliau mengimami sholat zuhur di atas Bukit Uhud dalam keadaan duduk karena bekas luka yang beliau alami. Wa shallal muslimuna khalfahu qu'udan, dan kaum muslimin atau para sahabat saat itu mereka juga ikut sholat dalam keadaan duduk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tarik kepada hukum fikih, maka apabila imam mengimami kaum muslimin dalam keadaan duduk, maka makmum yang ada di belakangnya juga dalam keadaan duduk. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang berpendapat jika imam ketika mengimami itu dalam keadaan berdiri, maka berdiri makmumnya. Namun apabila imam mengimami jamaah dalam keadaan duduk karena suatu hal, maka makmum juga ikut duduk sekalipun tidak ada udzur. Jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang kedua, ya, mengatakan kalau imamnya dalam posisi duduk ketika mengimami jamaah, maka makmum yang tidak ada udzur tetap berdiri. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir hendaknya makmum takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya itu rukuk maka hendaknya rukuk. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imamnya itu sujud maka hendaknya sujud. Wa idza shalla qiyaman wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imamnya itu sholat dalam keadaan berdiri, maka hendaknya kalian wahai para makmum juga ikut sholat dalam keadaan berdiri, kecuali yang punya udzur boleh duduk. Wa idza shalla qa'idan, tapi kalau imamnya itu sholat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan, maka sholatlah kalian wahai para makmum juga dalam keadaan duduk. Ini menurut pendapat yang pertama berdasarkan riwayat ini. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, terkait dengan hadis ini bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti, maka makmum itu dilarang mendahului imam, kedua barengi imam, dan yang ketiga terlalu lama dari gerakan imam tanpa ada udzur yang syar'i. Ini nggak boleh. Bahkan membarengi imam saja, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau itu dilakukan dalam posisi takbiratul ihram, kata para ulama fikih, sholatnya makmum itu bisa batal. Takbirnya itu barengan dengan imam. Takbirnya barengan dengan apa? Imam. Makanya ketika imam bertakbir, ketika imam sujud, rukuk dan seterusnya, pastikan imam itu sudah melakukan dengan sempurna, baru kita sebagai makmum mengikuti. Jangan didahului, imam belum takbir sudah takbir duluan. Ini juga tidak boleh, sholatnya juga belum sah. Atau
ketika imamnya baru Allah sudah ikut Allah, ya. Maka hendaknya ini saling mengingatkan antara kita bahwa ketika imam sudah Allahu Akbar, sudah baru kita ikuti Allahu Akbar. Takutnya kalau pas imam baru Allah begini, baru ngangkat tangan, kita juga ikut ngangkat tangan, itu dikatakan apa? Barengi imam. Dan menurut ulama fikih dalam hal takbiratul ihram barengi imam, ya tidak dianggap sebagai orang yang masuk dalam sholat. Jadi dia sholatnya batal, harus diulang. Tapi kalau selain takbiratul ihram dihukumi makruh. Misalnya sujudnya bareng, ya, bangkitnya dari rukuknya bareng itu dihukumi makruh. Tapi kalau takbiratul ihram dihukumi apa? Tidak sah sholatnya. Makanya harus hati-hati. Demikian pula ketika apa? Imam sudah rukuk, ya kita masih tetap berdiri terus, memperlambat diri, padahal tidak ada utur yang syar'i. Maka ini juga tidak dibolehkan. Ya, ada pendapat yang kedua, kalau imamnya dalam posisi apa? Duduk ketika mengimami, maka makmum tetap berdiri bagi yang memang mampu. Mereka berdalil dengan kisah ketika Nabi SAW sakit. Saat itu yang mengimami adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Nabi datang, maka otomatis Nabi aja jadi imam. Tapi posisi saat itu Nabi dalam keadaan duduk, Abu Bakar berdiri, kemudian para sahabat apa? Berdiri. Ya, itu menurut pendapat yang kedua. Jadi pada intinya, jamaah dirahmati oleh Allah, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi di Gunung Uhud ini, ya ketika itu para sahabat ikut, ya duduk bersama dengan Nabi SAW. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian kita akan melihat bagaimana percakapan ataupun kegembiraan Abu Sufyan saat itu, dan juga percakapannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Walamma takamala tahayyul musyrikin insirafi ashrafi Abu Sufyan al-Jabal. Jadi ketika semuanya sudah selesai, yang tadinya Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid mau naik ke atas, kemudian diusir oleh para sahabat sehingga turun. Beberapa orang musyrikin juga mau naik, ya, kemudian diusir oleh kaum muslimin juga turun, ya, dengan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan seterusnya. Maka ketika semuanya sudah selesai, ya, kaum musyrikin juga sudah beres-beres untuk pulang, mereka sudah dinyatakan menang, maka naiklah Abu Sufyan sendirian, ya, naik ke atas bukit Uhud. Fanada, kemudian berteriak, Afikum Muhammad, Afikum Muhammad, apakah di antara kalian ada Muhammad? Falam yujibu, tapi saat itu para sahabat tidak menjawab. Abu Sufyan jelas tahu di atas itu ada para sahabat. Cuman Abu Sufyan ingin memastikan beberapa orang untuk ditanyakan. Maka ketika dia bertanya, Afikum Muhammad, apakah di antara kalian itu ada Muhammad? Falam yujibu, saat itu para sahabat tidak ada yang menjawab. Faqala, lalu kemudian Abu Sufyan kembali berteriak, Afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian ada anaknya Abu Quhafah? Siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Apakah di antara kalian ada Abu Bakar As-Siddiq? Falam yujibu, tidak ada yang menjawab. Faqal, kemudian Abu Sufyan kembali berteriak, Afikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Falam yujibu, tapi para sahabat juga tidak ada yang menjawab. Kenapa? Wa kana an-nabiyyu mana'ahum minal ijabah, karena saat itu Nabi memang melarang para sahabat untuk menjawab. Mau jawaban apapun sudah diamkan saja, diamkan saja. Walam yas'al illa an haula'i tsalatsa,
Kenapa yang ditanyakan Abu Sufyan itu 3 orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Umar radhiyallahu taala anhu, li'ilmihi wa ilmi qaumihi anna qiyamil Islam bihi. Karena Abu Sufyan tahu, kaumnya juga tahu kalau ada 3 orang ini, maka Islam itu akan berkembang. Ya, Islam itu tegak karena 3 orang ini. Jadi kita bisa lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Abu Sufyan radhiyallahu taala tahu siapa orang yang terbaik di Islam, bahkan urutannya. Padahal saat itu Abu Sufyan bukanlah seorang muslim, ya, belum masuk Islam. Tapi beliau tahu, ya, siapa orang yang terbaik dalam Islam ini, bahkan secara urutan. Beliau menyebutkan pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Karena ya, Abu Sufyan memang paham, demikian pula kaumnya, Islam itu tegak karena 3 orang ini. Disebabkan karena ada 3 orang. Bukan berarti mengecilkan yang lain, tapi secara keutamaan dan juga secara urutan memang demikianlah. Orang yang terbaik dalam Islam ya Nabi. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang terbaik setelah itu kemudian baru Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Makanya kalau kemudian ada kelompok yang kemudian menyatakan orang terbaik setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, ya ini kurang pas. Bahkan ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu di neraka, Abu Bakar dan Umar itu diadab. Ya, mereka nggak tahu berarti. Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik saja tahu, belum masuk Islam ketika itu pun tahu urutan siapa yang terbaik. Tapi kenapa Utsman dengan Ali tidak disebutkan? Karena jamaah dirahmati Allah, memang antara Utsman dan Ali dalam hal keutamaan, bukan dalam hal sebagai jabatan apa khalifah, tapi secara keutamaan terkadang Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan Ali daripada Utsman. Secara keutamaan ya. Jadi Abu Bakar, Umar, terkadang Ali kemudian siapa? Utsman. Tapi juga terkadang setelah Umar, Utsman, kemudian baru Ali. Dan itu yang lebih masyhur karena secara urutan khilafah demikian. Setelah Abu Bakar ya Umar, setelah Umar ya Utsman, setelah Utsman Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau secara utama memang demikian. Ya, makanya kemudian orang yang mengatakan bahwasanya ya kenapa bukan Ali yang menjadi khalifah pertama, karena takut dengan Abu Bakar, takut dengan Umar, ini salah. Karena direbut oleh Abu Bakar dan Umar, ini juga tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi Abu Sufyan memanggil 3 orang ini. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena tidak ada jawaban. Abu Sufyan ini kan orangnya cerdik, pintar. Maka dia kemudian mengucapkan satu ucapan yang kemudian membuat Umar bin Khattab tidak tahan untuk menjawab. Abu Sufyan mengatakan, amma haula faqad kafaitumuhum. Adapun 3 orang ini memang kalian mencukupkan diri dengan mereka. Kalian itu memang mengandalkan mereka. Maka ucapan ini menjadikan falam yamlik Umaru nafsah. Umar tidak ya bisa menahan dirinya untuk berkata. Karena seakan-akan sahabat yang lain itu tidak ada gunanya. Ya. Seakan-akan yang paling ataupun yang paling berjasa adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, ini nggak bisa. Sahabat yang lain juga memiliki keutamaan. Sahabat yang lain juga ya mereka berperan. Makanya Umar langsung memberontak. Karena memang Umar ini bukan orang yang pendiam. Ya, dia ini orang yang pemberani, wataknya keras. Ya, makanya tidak mungkin Umar ini kemudian tinggal diam saja, diam begitu tidak. Tapi dia akan berbicara. Maka Umar pun kemudian berbicara, ya aduwallah, wahai musuh Allah, innal ladzina dzakartum ahya'un, sesungguhnya orang-orang yang tadi kamu sebutkan itu mereka masih hidup. Ya, mereka masih hidup.
Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah itu kemudian Abu Sufyan karena tahu ternyata Nabi Muhammad masih hidup, Abu Bakar juga masih hidup, Umar juga masih hidup, maka Abu Sufyan mengatakan ahli Hubal, ahli Hubal, maha tinggi Hubal, tinggikanlah Hubal, junjunglah Hubal, dan seterusnya. Jadi Abu Sufyan saat itu meninggikan Hubal. Hubal adalah salah satu nama patung di Mekah yang dahulu dibawa oleh Amr bin Luhai al-Auza'i dari Syam. Jadi itu hadiah dari orang Syam kepada Amr bin Luhai untuk dibawa di Mekah, kemudian disembah oleh orang-orang Mekah. Jadi Amr bin Luhai inilah orang yang membawa kesyirikan ke kota Mekah. Namanya Hubal, salah satu patung yang besar di dekat Ka'bah. Maka karena sudah menyangkut haknya Allah, maka Nabi SAW juga tidak mau tinggal diam. Kalau tadi kan cuma nanya, apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Apakah di antara kalian ada Umar? Itu kan cuma pribadi masing-masing saja. Tapi kalau sudah menyangkut haknya Allah, maka Nabi tidak mungkin juga tinggal diam. Faqala Nabi, maka kemudian Nabi mengatakan, ala tujibuna? Kenapa kalian tidak menjawab? Kenapa kalian tidak menjawab? Ketika Abu Sufyan mengatakan ahli Hubal, junjunglah Hubal, tinggikan Hubal, maka para sahabat bertanya, dengan apa kami harus menjawabnya wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qulu Allahu a'la wa ajal. Allahu a'la wa ajal. Allah yang masih maha tinggi dan maha agung. Jadi kalau Hubal itu ditinggikan oleh Abu Sufyan, maka kaum muslimin meninggikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian Abu Sufyan juga mengatakan, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Uzza juga salah satu nama patung di Mekah. Lata, Uzza. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Lalu Nabi mengatakan, ala tujibuna? Kenapa kalian juga tidak menjawabnya? Para sahabat balik bertanya, dengan apa kami menjawabnya wahai Rasulullah? Qulu, katakanlah, Allahu maulana wala maulakum. Allah itu pembela kami dan bukan pembela kalian. Jadi sayang-sayangan seperti itu karena sudah menyangkut haknya Allah. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, ana anta fa'an. Kalau mau silakan kamu datang ke sini, turun kalau mau. Yaumun bi Badr, yaumun bi yaumi Badr. Hari ini adalah hari pembalasan atas kekalahan kami di Badar. Wal harbu sijalun, sedangkan peperangan kita sudah imbang. Di perang Badar kalian memenangkan pertarungan, di perang Uhud kami yang memenangkan. Berarti al harbu sijalun, sudah imbang satu-satu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la sawa, tidak sama, bukan imbang. Bukan imbang. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang yang terbunuh dari kami akan masuk ke dalam surga, sedangkan yang terbunuh di antara kalian akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak sama, jangan disamakan. Jangan disamakan. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, halumma ilayya ya Umar. Wahai Umar, kalau berani sini turun. Jangan ngomong di atas, sini turun. Lalu kemudian Nabi mengatakan, iktihi fandur ma sya'nu. Wahai Umar, sudah turun. Kamu turun, temui Abu Sufyan dan lihat apa yang ingin dia katakan. Apa maunya? Turun wahai Umar. Faja'ahu faqala lahu Abu Sufyan. Maka ketika turun, Umar turun datang kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, ansyadaqallahu ya Umar. Aku bersumpah kepada Allah wahai Umar. Aqtalna Muhammad. Apakah kami benar-benar telah membunuh Muhammad? Jadi Abu Sufyan benar-benar ingin apa? Memastikan, benar gak Muhammad itu telah kami bunuh? Karena Ibnu Qamiyah ketika dalam peperangan tadi dia mengatakan qataltu
Muhammad dan aku telah membunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh siapa? Mus'ab bin Umair yang mirip dengan Nabi SAW. Maka kata Ibnu Qamiyah, qataltu Muhammad, dan aku telah membunuh Muhammad. Sehingga menjadikan kocar-kacir di pasukan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan kembali memastikan kepada Umar, ansyadat Allah ya Umar, aku bersumpah kepada Allah ya Umar, aqtalna Muhammadan, apakah kami telah membunuh Muhammad? Qala Umar, lalu Umar mengatakan Allahumma la. Ya. Demi Allah tidak, kalian tidak membunuh Nabi kami. Wa innahu la yastami'u kalamakal an, dan sekarang pun Nabi Muhammad mendengar apa yang kamu katakan. Jadi Nabi Muhammad belum meninggal, tidak kalian bunuh. Itu tidak benar, karena sekarang pun Nabi kami mendengar apa yang kau ucapkan. Lalu kemudian Abu Sufyan mengatakan, anta asdaqu indi milik li Qamiyah wa abar. Ya, kamu lebih aku percaya, lebih baik dibandingkan pernyataan Ibnu Qamiyah. Ya, jadi ketika Abu Sufyan bertanya kepada Umar, apakah kami telah membunuh Muhammad? Dijawab belum atau tidak, maka Abu Sufyan itu lebih percaya ucapan Umar daripada ucapan Ibnu Qamiyah yang mengatakan dalam medan perang, qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Muhammad. Jadi Abu Sufyan ulang pun dalam keadaan apa? Telah yakin bahwa Nabi Muhammad belum terbunuh. Ya, belum terbunuh. Maka setelah itu jamaah dirahmati oleh Allah, kata Ibnu Ishaq, walamma insarafa Abu Sufyan wa man ma'ahu, ketika Abu Sufyan bersama ya pasukannya sudah akan pergi, mereka mengatakan inna mau'idakum badrul amin qabil. Sesungguhnya perjanjian kalian adalah tahun depan. Ya, atau bahasa kita gampangnya adalah kami tunggu kalian tahun depan. Ya, kami tunggu kalian tahun depan, maksudnya kita akan tanding lagi, kita akan perang lagi tahun depan. Kami akan tunggu kalian. Lalu kemudian Nabi menyuruh salah seorang sahabat untuk mengatakan, "Na'am, ya, huwa bainana wa baina mau'id." Ya, kami akan ya berjanji untuk menempati dan mendatangi tempat yang telah kalian tentukan. Jadi jamaah dirahmati Allah, saat Abu Sufyan ingin pergi dari medan perang Uhud itu, ya, dia ingin menantang Nabi dan kaum muslimin untuk berperang kembali di tahun depan, berarti tahun ke-4 Hijriah. Dan ini disebut dengan perang Badar yang kedua. Ya, perang Badar yang kedua, dan itu terjadi di daerah namanya Sofro. Ya, nama suatu tempat yang biasa digunakan untuk pasar, tapi musiman. Jadi hanya bulan Dzulqa'dah, dari awal bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 8 Dzulqa'dah. Itu ada pasar di situ namanya Sofro. Disitulah Abu Sufyan menantang kaum muslimin untuk perang Badar yang kedua. Ya, maka saat itu jamaah dirahmati oleh Allah. Ya, ketika Nabi SAW telah mempersiapkan, ya, karena waktunya sudah dekat, Nabi mempersiapkan pasukan. Ya, beliau saat itu keluar dari Madinah menuju Sofro ini, ya, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, walaupun ada riwayat mengatakan di bulan Dzulqa'dah, beliau membawa 1.500 pasukan beserta 20 pasukan kuda untuk menantang dan memenuhi janjinya Abu Sufyan. Tapi saat itu Abu Sufyan sudah khawatir akan terjadi sesuatu dan dia menginginkan untuk tidak datang, padahal dia sendiri yang menantang, dia sendiri yang berjanji. Ya, maka ketika Abu Sufyan telah menyiapkan pasukan, mereka keluar dari Mekah beberapa kilometer, kemudian mereka Abu Sufyan ya mengatakan kepada pasukan yang kembalilah kalian ke Mekah. Kita kembali saja dengan alasan karena ini musim kemarau yang tidak pas untuk kita perang. Tapi sebelum dekat hari peperangan yang sudah dijanjikan itu, ya, Abu Sufyan ini sudah deg-degan, ya, kayak tidak akan menang, sudah khawatir. Tapi dia tetap terus menantang, di publik itu terus menantang. Ya, sampai-sampai terdengarlah ya tantangan Abu Sufyan itu ke Madinah. Karena ada satu orang dari Madinah sedang umroh ke Mekah, dia dibayar dengan 20 ekor unta
untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah sudah siap untuk berperang dengan pasukan yang ini dan begitu, persiapan yang begini dan begitu. Intinya ingin menakut-nakuti kaum muslimin yang ada di Madinah bersama Rasulullah. Inginnya Rasulullah juga tidak menepati janji, tidak datang karena sudah takut duluan. Tapi ternyata Nabi datang dengan 1.500 pasukan dengan 20 pasukan berkuda. Tapi sampai di sana di Sofra, beliau tinggal selama 8 hari, tapi tidak ada pasukan Abu Sufyan yang datang, sehingga saat itu tidak terjadi peperangan. Ya, maka Nabi pun kembali ke Madinah, ya, kemudian melanjutkan dakwah beliau di kota yang beliau cintai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi setelah itu kemudian, ya, kita kembali ke peristiwa Uhud. Jadi setelah Abu Sufyan ingin kembali bersiap-siap dengan para pasukannya, Nabi kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib, dan ini termasuk mukjizat Nabi SAW. Ya, Ali diutus oleh Nabi untuk melihat. Kata beliau, "Ukhruj fi atharil qaum." Wahai Ali, keluar dan lihat kaum itu. Fanzur madza yasna'un. Lihat apa yang mereka lakukan. Wa ma yuridu, dan apa yang mereka inginkan. Kamu perhatikan mereka. Fa in kanu qad janabu al-khayla wa tadu al-ibila fa innahum yuriduna Makkah. Kalau yang dilakukan mereka adalah mengikat, ya, kuda-kuda mereka dan menaiki unta-unta mereka, berarti mereka pengen kembali ke Mekah, pengen pulang. Jadi kalau kudanya itu diikat, untanya dinaikin, berarti pengen ke Mekah. Wa in kanu qad raqibu al-khayla, tapi kalau mereka menunggangi kuda, wasaqul ibila, kemudian mengikat unta-unta mereka, fa innahum yuriduna al-Madinah, berarti mereka ingin pergi ke Madinah dan menyerangnya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya, la in araduha la asiranna ilaihim fiha thumma la unajizannahum. Seandainya mereka ingin ke Madinah dan ingin menyerang Madinah, kami atau saya akan menghadapi mereka dan aku akan menghancurkan mereka. Qala Aliun, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa kharajtu fi atharihim, aku pun keluar melihat mereka. Anzur madza yasna'un, aku melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata fajanabu al-khayla wa tatu al-ibila, mereka mengikat kuda menaiki unta, berarti bahwa jauh ila Makkah, berarti mereka ingin kembali ke Mekah, tidak ingin melanjutkan peperangan dengan, ya, mengincar ataupun menyerang Madinah. Jadi Nabi tidak turun, tapi Nabi mendapatkan, ya, pengetahuan tentunya dari Allah Taala. Jadi ini termasuk mukjizat dari Nabi SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu maka kaum muslimin mereka mencari siapa saja dari pasukannya yang terbunuh atau yang terluka. Ya, wa faragha an-nas li tafaqqudil qatla wal jarha ba'da munsarifi Quraisy. Setelah Quraisy itu sudah tidak ada lagi di sekitar Uhud, mereka sudah kembali ke Mekah, maka kaum muslimin mereka memulai untuk mencari siapa saja dari kalangan mereka yang terbunuh, ya, meninggal syahid ataupun yang terluka. Qala Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala, ya, beliau merupakan sahabat Nabi yang mulia. Ya, Zaid bin Sabit ini beliau masuk Islam di umur yang ke-11. Beliau juga termasuk penulis wahyu. Beliau juga seorang penghafal Al-Quran. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa umatku yang fasih dan paling mengetahui terhadap ilmu faraid, ilmu tentang waris, adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Ketika di suatu peperangan, Nabi menyerahkan bendera itu kepada seseorang namanya Imarah. Kemudian setelah diberikan,
Maka Nabi SAW mendatangi Imarah seraya mengatakan ingin mengambil bendera itu. Lalu Imarah mengatakan, ya Rasulullah, engkau ingin mengambil sesuatu yang telah kuberikan kepadaku? Kemudian kata Nabi, iya, aku ingin mengambil bendera ini untuk aku berikan kepada Zaid bin Thabit. Biar Zaid bin Thabit yang mengambilnya dan memegangnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena Zaid bin Thabit adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dan aku ingin mendahulukan dia dalam masalah ini. Jadi Zaid bin Thabit ini sahabat yang mulia. Beliau menuturkan, ba'atsani Rasulullah SAW yauma Uhud. Aku pernah diutus oleh Nabi SAW pada perang Uhud. Atlubu Sa'd bin Rabi. Ya, Sa'd bin Rabi. Aku ini diutus untuk mencari seseorang yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi. Ya, Sa'ad bin Ar-Rabi. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, ada beberapa sahabat namanya Sa'ad. Ya, dan mereka merupakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ada Sa'ad bin Ubadah, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, beliau terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan juga ada Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad yang mana ketika beliau meninggal, ihtazza Arsyur Rahman limauti Sa'd bin Mu'ad. Jadi arusnya Allah itu bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Malik bin Sinan, ada Sa'ad bin Mu'ad, dan ini ada Sa'ad bin Ar-Rabi. Jadi Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi untuk mencari yang namanya Sa'ad bin Ar-Rabi. Faqala li, lalu kemudian Nabi berkata kepadaku, in ra'aitahu fa'aqrihu min salam. Kalau kamu temui Sa'ad bin Ar-Rabi, maka sampaikan salamku untuknya. Sampaikan salamku untuknya. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, yaqulu laka Rasulullah kaifa tajidu. Dan Rasulullah bertanya kepadamu, ya, apa yang kamu dapatkan wahai Sa'ad bin Ar-Rabi. Dan ini juga termasuk mukjizat Nabi SAW, ya, karena beliau mengetahui ternyata Sa'ad masih hidup. Ya. Maka kemudian kata Zaid bin Thabit, faja'altu atufu bainal qatla. Aku pun berkeliling mengelilingi, ya, korban-korban yang meninggal saat itu. Fa'ataituhu wa huwa bi akhiri rumkin. Dan aku pun mendapati Sa'ad bin Ar-Rabi itu dalam keadaan terluka, ya, terkena tombak terakhir, ya, yang ada pada tubuhnya. Fihi sab'una turbatan. Di tubuhnya Sa'ad bin Ar-Rabi itu terdapat 70 luka. Ya, ada 70 luka. Ma baina qanatin birihim. Ada yang lukanya itu karena tusukan tombak. Wa darbatun bisayf, ada juga karena pukulan pedang. Waromiyatin bisahmin, ada karena, ya, panah, ya, bidikan panah. Maka kemudian aku pun bertanya, ya Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Maka kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi mengatakan, ya, wa ala Rasulillahi SAW assalam. Maka untuk Nabi juga salam. Maka ini jamaah dirahmati Allah juga termasuk yang diajarkan oleh kita atau kepada kita, bahwa ketika ada orang yang berkata kepada kita, si fulan titip salam untukmu, ya, maka jawab wa alaika wa alaihi salam. Kalau memang yang menyampaikan ini laki-laki satu orang, ya, wa alaika atau jawab, ya, wa alaihi salam, untuknya juga salam. Jadi dijawab ulang walaupun tanpa diucapkan salamnya. Cukup dengan mengatakan koncomu atau temanmu menitip salam untukmu, maka jawab wa alaihi salam kalau dia laki-laki, atau kalau perempuan wa alaihi salam. Lalu kemudian Nabi juga bertanya kepadamu, bagaimana keadaanmu? Lalu kemudian Sa'ad mengatakan, ajiduri hajatna. Katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah mencium baunya surga. Wa qul liqaumin Ansar, dan katakan untuk kaummu, yaitu orang-orang Ansar,
la aqralakum indallahi in khalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntum ainun tatum. Wahai kaum Ansor, tidak ada halangan, tidak ada udzur apapun bagi kalian apabila kalian telah melihat Rasulullah masih hidup di antara kalian dan kalian melihatnya. Ya, dan kalian apa? Melihatnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan Nabi, tetap terus perang jika memang masih perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memang benar-benar Nabi masih hidup. Maka kemudian setelah itu Sa'ad bin Ar-Rabi meninggal. Sa'ad bin Ar-Rabi meninggal. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah, wa wajadu al-jarha al-Usayri. Kemudian kaum muslimin juga mendapati seseorang yang bernama Usayri. Namanya Al-Usayri, nama aslinya Amr bin Sabit. Wa bihi rabbun yasir. Di tubuh beliau saat itu ada tombak yang masih menancap. Wa kanu min qablu ya'ribuna 'alaihim Islam fa ya'ba. Sebelum perang Uhud, Al-Usayri ini termasuk orang yang menolak Islam. Dia termasuk dari Bani Al-Ashhal dan dia adalah orang yang didakwai oleh Sa'ad bin Mu'adh. Jadi Sa'ad bin Mu'adh ini pemimpin Bani Ashhal, mendakwai Bani Ashhal dari pagi, tidak ada di sore harinya kecuali semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam, Bani Ashhal. Kecuali satu orang, yaitu Al-Usayri ini. Dia tidak masuk Islam sendiri, yang lainnya masuk Islam. Maka ketika di perang Uhud ini dia ikut. Dia ikut. Jadi makanya dikatakan dia termasuk dahulu adalah menolak Islam karena didakwai oleh Sa'ad bin Mu'adh tidak mau masuk Islam. Maka kemudian ketika dia terluka tadi, dia ditanya, kamu berperang itu karena kamu membela kaummu atau membela Islam? Maka ketika ditanya itu, Sa'ad bin Al-Usayri ini mengatakan bal rabbatun fil Islam. Justru aku perang ini karena aku membela Islam. Amantu billah wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, aku pun terkena musibah sebagaimana yang kalian lihat sekarang. Wa mata min waqti. Maka saat itu kemudian Abu Sa'id ini pun meninggal. Jadi Abu Sa'id meninggal dan berperangnya itu memang karena Islam, bukan karena apa? Bukan karena membela sukunya. Ketika melihat hal itu, Abu Hurairah mengatakan walam yusalli lillahi sholatan qattun. Padahal Al-Usayri ini adalah orang yang belum pernah sholat sekalipun. Al-Usayri ini belum pernah sholat sekalipun. Tapi ketika dia masuk Islam, dia kemudian berperang dan mendapati apa? Mendapati kematian yang luar biasa, yaitu kematian syahid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, secara singkat kita sampaikan, sisanya masih sedikit. Setelah itu kemudian kaum muslimin mendapati seseorang yang bernama Utsman. Dia yang ikut perang tapi karena membela kaumnya, bukan membela Islam. Membela kaumnya dan bukan membela Islam. Dia termasuk yang kuat karena dia sendiri bisa membunuh 7 sampai 8 orang musyrikin. Ketika didapatkan, dia mendapati luka yang sangat banyak. Utsman mendapatkan luka yang banyak, lalu kemudian ditanya, kamu ini karena kaummu atau karena apa? Karena Islam. Maka Utsman secara tegas mengatakan, kalau bukan karena kaumku, aku tidak berperang. Jadi aku perang itu karena membela kaumku. Maka ketika dia sudah mati, disampaikan hal ini kepada Nabi, maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Mohon maaf, matinya itu bunuh diri. Jadi Utsman yang sangat kuat ketika berperang, ketika terluka semuanya, dia tidak tahan, bahkan dihibur oleh kaum muslimin saat itu. Kemudian ditanya, kamu ini perang untuk apa? Ternyata untuk apa? Kaumnya, bukan untuk Islam. Maka setelah semakin parah sakitnya, dia kemudian menggorok lehernya. Wa nahara nafsah, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Dan tadi untuk Al-Usayri ketika disampaikan kepada Nabi kisahnya, maka Nabi mengatakan huwa min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga karena berperangnya untuk meninggikan Islam atau kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah dirahmati oleh Allah,
kaum muslimin mendapati seseorang yang terluka dari kalangan Yahudi, dari Bani Tha'labah. Ya. Lalu kemudian orang Yahudi ini ketika akan perang pernah mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, wallahi laqad alimtu anna nasra Muhammadin alaikum haq. Demi Allah, sekarang waktunya kalian menolong Muhammad. Ya. Lalu kemudian kaumnya yang lain mengatakan, hari ini adalah hari Sabtu. Kita tidak boleh menolong Nabi, kita tidak boleh ngapa-ngapain di hari Sabtu. Maka kata ya orang Yahudi ini, dia mengatakan la sabtalakum, tidak ada hari Sabtu untuk kalian. Sekarang kalau mau perang silakan perang bersama Muhammad. Maka karena tidak ada yang menanggapi seruan dia, maka fa'akhoda sayfa, dia mengambil pedangnya sendiri, wa'iddata, demikian pula perlengkapan yang lain, dia datang kepada Nabi kemudian ingin ikut perang. Seraya mengatakan in asabtu famali li Muhammad, kalau terjadi sesuatu padaku di perang Uhud maka hartaku untuk Muhammad. Yasna'u fihi ma syaa, dia boleh menggunakan harta itu untuk apa yang dia inginkan. Summa ghada, dan di pagi hari Sabtu dia datang ke medan perang Uhud, faqatala, kemudian dia pun berperang hatta qutila, sampai terbunuh. Ya, sampai terbunuh. Lalu kemudian Nabi mengatakan mukhairik khairu Yahudin. Jadi orang yang Yahudi ini bernama Mukhairik. Ya, Mukhairik ini adalah sebaik-baik orang Yahudi. Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Jamaah dirahmati oleh Allah, tapi secara riwayat, ya riwayat ini perselisihkan oleh para ulama. Tapi jika memang benar riwayat ini, maka yang dimaksud sebaik-baik Yahudi adalah sebatas dalam perang Uhud. Ya, sebatas dalam perang Uhud. Karena tidak diriwayatkan Mukhairik ini masuk Islam. Ya, tidak diriwayatkan dia masuk Islam. Ataupun kalaupun masuk Islam, maka kata Nabi sebaik-baik Yahudi yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Ya, itu sebaik-baik yang masuk Islam. Makanya kalaupun hadis riwayat ini benar, maka sebaik-baik Yahudi menurut dalam riwayat ini, Mukhairik sebaik-baik Yahudi adalah karena sebatas perang itu saja. Di perang itu sebaik-baik Yahudi yang Mukhairik, karena yang lainnya tidak mau membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf keterlambatan yang ada terlalu jauh, tapi insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Di antaranya adalah Nabi kemudian mengumpulkan para syuhada tersebut, kemudian mendoakan mereka dan akhirnya kembali ke kota Madinah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.